saya William J. Syama dengan NIM 217611117. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisa dan perancangan sistem pengisian formulir rencana studi secara online di Sistemik Perbanas. Bab 1. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi di seluruh dunia telah membuat hidup manusia menjadi semakin mudah, terutama sejak diciptakannya jaringan internet. Komunikasi menjadi semakin tidak terbatas dan tanpa hambatan, baik hambatan geografis maupun hambatan waktu. Kita dapat segera berkomunikasi dengan keluarga, saudara, teman yang berada di belahan dunia lain secara langsung melalui jaringan internet. Bagian B. Rumusan masalah. Dalam pelaksanaan selama ini, pengisian formulir rencana studi masih menggunakan sistem manual, yaitu mahasiswa mengisi formulir yang diambil dari petugas, kemudian antri di loket penyerahan formulir apabila formulir tersebut telah disetujui oleh penasihat akademik. Bagian D. Tujuan penelitian. Penelitian ini berupaya untuk memperbaiki sistem lama, yang secara manual dan menggantikan dengan sistem yang baru, yang berjalan secara online. Penggantian sistem ini diharapkan dapat menghemat biaya serta menghemat waktu yang telah dikeluarkan selama proses pengisian formulir rencana studi berlangsung. Bab 2. Landasan teori. Bagian A. Internet. Pada tahun 1969, Lembaga Riset Departemen Pertahanan Amerika mendanai riset untuk mengembangkan jaringan komunikasi data antar komputer. Riset ini bertujuan untuk mengembangkan aturan komunikasi data antar komputer yang bekerja secara transparan melalui bermacam-macam jaringan komunikasi data yang terhubung dengan yang lainnya, dan terhadap berbagai gangguan atau bencana alam, serangan nuklir, dan lain-lain. Bagian B. Hypertext Transfer Protocol adalah layar aplikasi yang merupakan dasar World Wide Web. Diimplementasikan pertama kali pada akhir tahun 1990. HTTP merupakan protokol request response. Sebuah program klien HTTP membuat koneksi dengan server dan meminta halaman tertentu dengan server. Program server HTTP menerima koneksi tersebut dan menjawab permintaan dari klien. Secara singkat adalah protokol yang melakukan hubungan antara klien dan server, yang mana di sisi server akan menerima permintaan berupa halaman web dari klien, lalu kemudian akan mengirim permintaan tersebut ke klien. Hypertext Markup Language, yang merupakan singkatan dari PHP, Hypertext Preprocessor, adalah bahasa pemrograman yang mana filenya diletakkan di server dan seluruh prosesnya dikerjakan di server. Kemudian hasilnya lah yang dikirim ke klien tempat pemakai pengguna browser. Bagian D. Basis data adalah suatu perorganisasian sekumpulan data yang saling terkait hingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Bagian E. MySQL. MySQL adalah salah satu jenis database server yang terkenal. MySQL menjadi sangat populer karena MySQL bersifat free atau tidak perlu membayar dalam menggunakannya, dan berbagai platform. Untuk mendapatkan MySQL dapat didownload di situs MySQL tersendiri. Bagian F. Basis data atau database. Basis data atau database adalah kumpulan dari berbagai data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Basis data tersimpan di perangkat keras serta dimanipulasi dengan menggunakan perangkat lunak. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi dari tipe data, struktur, dan batasan dari data atau informasi yang akan disimpan. Database merupakan salah satu komponen yang penting dalam sistem informasi karena merupakan basis dalam menyediakan informasi pada para. Bagian G. Diagram arus data atau DAD, Data Flow Diagram. Untuk memudahkan penggambaran suatu sistem yang ada atau sistem yang baru akan dikembangkan secara logika tanpa memperhatikan lingkungan fisik, di mana data tersebut mengalir, atau lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan. Maka kita menggunakan diagram arus data atau data flow diagram. Bab 3. Analisa sistem yang sekarang berjalan.
Bagian A. Sekilas STIMIK Perbanas. Sekolah Tinggi Manajemen Informasi dan Komputer STIMIK Perbanas berdiri pada tahun 1993 sebagai pemekaran dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas sesuai dengan rencana induk pengembangan pada tahun 1985 sampai 1995. Bagian akademik STIMIK Perbanas. Salah satu bagian terpenting pada STIMIK Perbanas adalah bagian akademik. Bagian akademik membidangi seluruh kegiatan belajar mengajar di STIMIK Perbanas seperti mata kuliah yang diajarkan, para dosen pengajar, mahasiswa, jadwal kuliah, dan daftar ulang mahasiswa. Bagian C. Proses pengisian formulir rencana studi di STIMIK Perbanas. Proses pengisian formulir di STIMIK Perbanas dimulai dengan pengambilan slip bayaran tahap pertama untuk semester yang akan diambil. Setelah membayar uang kuliah tahap pertama tersebut, mahasiswa akan mendapatkan formulir. Masalah pada sistem pengisian formulir rencana studi yang sekarang berjalan. Nomor 1. Mahasiswa harus mengantri pada saat meminta persetujuan penasihat akademik. Nomor 2, biasanya susah untuk menemui penasihat akademik di luar waktu bimbingan, karena penasihat akademik juga memiliki tugas lain di kesekretariatan. Hal ini membuat mahasiswa tersebut tidak dapat meminta pengesahan dan ada kemungkinan kelas yang ingin diambil sudah penuh. Nomor 3, apabila kelas yang ingin diambil ternyata sudah penuh, maka mahasiswa tersebut harus menyusun ulang jadwalnya dan kemudian mengantri lagi di loket pengesahan. Begitu seterusnya, sampai mata kuliah yang diinginkan dapat diambil. Nomor 4, mahasiswa tidak dapat langsung mengetahui daftar kelas yang sudah penuh, karena daftar mata kuliah yang penuh hanya ditempel pada loket pengesahan. Namun mahasiswa harus menunggu petugas menuliskan daftar kelas penuh tersebut pada lembaran kelas penuh. Bab 4. Perancangan sistem usulan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis mengajukan pembuatan sebuah sistem baru untuk proses pengisian formulir rencana studi yang berbasiskan web. Sistem baru ini diharapkan dapat mempercepat proses pengisian formulir dibanding dengan sistem yang lama. Prosedur pengisian formulir rencana studi online. Nomor 1, mahasiswa mengambil slip pembayaran untuk semester yang akan datang pada bagian keuangan. Nomor 2, mahasiswa menukarkan bukti pembayaran dengan user dan password yang akan digunakan untuk login ke sistem. Pada waktu pelaksanaan pengisian formulir rencana studi, mahasiswa akan dihadapkan dengan tampilan untuk memasukkan user dan passwordnya. Apabila user dan password yang diisikan benar, maka sistem akan menampilkan layar untuk pengisian formulir rencana studi. Mahasiswa memilih mata kuliah yang diambil. Dalam proses pemilihan mata kuliah ini, sistem secara otomatis akan memeriksa apakah mata kuliah persyaratan dari mata kuliah yang ingin diambil sudah lulus atau belum. Bila sudah, maka mata kuliah tersebut dapat dipilih. Namun bila belum, maka mata kuliah tersebut tidak dapat dipilih. Bagian C. Pemilihan basis data. Untuk menyimpan semua tabel-tabel yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, diperlukan sebuah sistem manajemen basis data atau database management system. Dalam kasus ini, penulis memilih untuk menggunakan MySQL. Alasan penulis untuk memilih MySQL untuk pengaturan database adalah karena MySQL memiliki beberapa keunggulan bila dibanding dengan DBMS yang lain. Bagian D. Pemilihan bahasa pemrograman dan web server. Dalam pembuatan sistem berbasis data, diperlukan sebuah bahasa program yang mendukung aplikasi berbasis web. Sebenarnya banyak sekali bahasa pemrograman berbasis web yang tersedia. Sekian dari saya dan terima kasih.